Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Julham Slamet dari kelas B dengan NPM akhiran 087. Di sini saya akan mempresentasikan materi saya yang berjudul tentang geologi dasar, di mana di sini kita mempelajari tentang tektonik lempeng, struktur geologi, stratigrafi, dan teknik pemetaan di lapangan. Oke, tanpa banyak-banyak basa-basi lagi, saya akan ke slide berikutnya untuk mempresentasikan materi-materi saya. Oke, baik, di sini kita akan mempelajari tentang tektonik lempeng, yaitu mesin penggerak bumi sendiri. Definisi dari tektonik lempeng yaitu teori yang dimana menjelaskan bahwa kerak bumi terdiri dari potongan-potongan besar atau lempeng yang bergerak secara dinamis. Adapun mesin penggerak yaitu arus konveksi pada mantel bumi yang mentransfer panas dari inti ke permukaan. Dan komposisi dari tektonik lempeng sendiri yaitu perbedaan antara lempeng samudra atau tipis dan padat dan lempeng benua atau tebal dan ringan. Oke, baik, sekarang kita masuk ke dinamika lempeng atau tipe interaksi. Di sini ada 3 tipe interaksi yaitu divergen, konvergen, dan transform. Divergen sendiri ialah pembentukan kerak bumi, contoh pada Mid-Atlantic Ridge, dan konvergen sendiri ialah zona subduksi yang bertabrakan di mana membentuk palung dan busur gunung api. Dan transform pergeseran mendatar yang memicu gempa dangkal, contohnya Sesar San Andreas. Di sini ada beberapa teori yang menarik, yaitu Pangea Proxima, di mana ia mengatakan berdasarkan pergerakan saat ini, ilmuwan memprediksi dalam 250 juta tahun lagi, benua-benua akan kembali menyatu menjadi satu daratan super. Di sini kita masuk ke implikasi tektonik terhadap bentang alam, di mana kita memiliki orogenesa, vulkanisme, dan sumber daya. Orogenesa sendiri ialah proses pembentukan pegunungan akibat tumbukan lempeng, dan vulkanisme ialah jalur magma yang muncul akibat subduksi seperti sistem vulkanik di Maluku. Dan sumber daya ialah tektonik yang menentukan lokasi jebakan mineral seperti emas dan tembaga dan akumulasi hidrokarbon. Di sini saya ada kutip beberapa teori, salah satunya yaitu teori The Golden Spike, di mana mereka berkata ialah setiap lapisan batuan memiliki titik waktu unik yang ditandai oleh fossil index. Tanpanya kita buta terhadap sejarah waktu bumi. Kita masuk ke pengertian geologi struktur. Definisi daripada geologi struktur ialah studi mengenai geometri batuan dan bagaimana mereka berubah bentuk atau deformasi akibat gaya tektonik. Tujuannya ialah menganalisis arah tegasan atau stres untuk mengetahui sejarah tektonik suatu daerah. Di sini ada suatu gaya dan perubahan yang kita sebut dengan stres dan strain. Stres adalah gaya yang bekerja, sementara strain adalah perubahan bentuk atau volume yang dihasilkan. Jenis-jenis deformasi batuan. Di sini kita memiliki 3, yaitu kekar, sesar, dan lipatan. Kekar atau join, yaitu rekahan batuan tanpa pergeseran, yang berarti sangat penting dalam studi air tanah dan geoteknik. Sesar atau fault ialah bidang rekahan yang mengalami pergeseran, seperti normal, naik, maupun mendatar. Dan lipatan atau fault ialah lengkungan pada batuan akibat gaya kompresi, atau anticline dan syncline. Di sini saya ada kutip salah satu teori yaitu The Brittle Ductile Transition, di mana mereka berkata di dalam kedalaman tertentu batuan tidak lagi bisa patah, melainkan mengalir seperti plastik karena suhu yang sangat tinggi. Sekarang kita masuk ke dasar-dasar stratigrafi. Definisi itu sendiri ialah ilmu yang mempelajari aturan, hubungan, dan variasi lapisan batuan atau sedimen dalam ruang
dan waktu. Ada satu prinsip yang kita pakai, yaitu prinsip steno, yang dimana ada superposisi, yaitu lapisan bawah adalah yang tertua, dan horizontalitas, yaitu endapan batuan awalnya yang bersifat mendatar, dan fasies, yang dimana karakteristik fisik, kimia atau biologi yang mencerminkan lingkungan pengendapan tertentu, misalnya laut dalam atau sungai. Ketidakselarasan dan hubungan pemotongan, yaitu unconformity, di mana adanya celah dalam rekaman geologi atau rumpang waktu, dan cross-cutting relationship, di mana satuan batuan yang memotong satuan lainnya harus lebih mudah dari batuan yang dipotong. Di sini saya kutip lagi salah satu teori, yaitu The Great Unconformity. Di Grand Canyon terdapat rumpang waktu hingga 1 miliar tahun yang hilang dari rekaman lapisan batuan. Kita masuk ke peta geologi, di mana ini merupakan jendela permukaan bumi. Definisi itu sendiri ialah peta yang menunjukkan sebaran satuan batuan, umur, dan struktur geologi melalui simbol dan warna standar. Komponen yang digunakan ialah legenda atau urutan batuan, simbol struktur atau strike dan dip, dan garis kontur. Fungsinya ialah untuk dasar bagi perencanaan wilayah, pertambangan, dan mitigasi bencana. Di sini kita mengambil materi tentang penampang geologi, di mana definisi ini sendiri ialah irisan vertikal bumi yang memperlihatkan proyeksi lapisan batuan ke bawah permukaan. Dan teknik proyeksi ialah menggunakan data strike atau dip dari permukaan untuk memperkirakan bentuk lipatan atau kedalaman sesar di bawah tanah. Dan kegunaannya untuk sangat krusial dalam menentukan titik bor, minyak, atau emas. Oke, baik, kita sekarang masuk ke bagian persiapan dan metodologi lapangan. Bagian pertama ialah orientasi, di mana kita harus memahami posisi diri menggunakan peta topografi dan kompas. Kedua, pengamatan singkapan, di mana kita harus mencari batuan yang muncul di permukaan, biasanya di sungai atau jalan tambang. Dan logging, yaitu mencatat data secara runtut dari warna, butiran, fosil, dan struktur. Adapun alat navigasi dan komunikasi khusus digital yang kita pakai adalah aplikasi Geomap atau biasa disebut UTM Geomap. Fungsinya untuk mengintegrasikan data koordinat secara presisi ke dalam peta digital, dan HT atau biasa disebut Handy-Talkie. Ini untuk menjaga alur komunikasi tim di area tanpa sinyal seluler atau blank spot. Dan peta geologi Ternate, di mana ini menggunakan sebagai data sekunder untuk memvalidasi temuan batuan vulkanik di lapangan. Dan peta kontur, di mana ini membantu kita untuk membaca relief dan morfologi untuk menentukan jalur lintasan yang aman. Sekarang kita masuk ke alat pengukuran fisik atau mekanik, di mana kita memiliki kompas geologi. Untuk alat ini berfungsi untuk mengukur arah dan kemiringan. Dan palu geologi yang berfungsi untuk memecah batu atau mengambil sampel pada batuan yang keras. Ada dua jenis yang kita pakai. Biasanya palu runcing atau pick untuk batuan keras atau batuan beku, dan palu pipi atau chisel untuk batuan berlapis seperti sedimen dan metamorf. Ada Mr. Busur, yang dimana berfungsi untuk mengukur ketebalan lapisan secara detail atau skala pada foto singkapan, dan buku lapangan untuk menyedia pencatatan data primer yang tidak boleh hilang. Studi kasus lapangan di Pulau Ternate. Kondisi geologinya ialah didominasi oleh aktivitas vulkanik, contohnya pada Gunung Gamalama. Dan struktur, adanya struktur sesar yang mungkin mengontrol jalur munculnya magma. Penerapannya ialah menggunakan mister dan kompas untuk mengukur aliran lava masa lalu yang telah membeku. Di sini saya ada kutip salah satu teori, yaitu The Island Arch, di mana yang mengatakan Ternate adalah bagian dari busur kepulauan yang lahir dari proses subduksi yang sangat aktif di Pasifik. Oke, slide terakhir ialah kesimpulan dan penutup. Ringkasan dari
Materi ini ialah geologi adalah keterpaduan antara teori besar, tektonik, arsitektur bumi, struktur, dan kronologi waktu, stratigrafi. Keberhasilan seorang geologis ditentukan oleh ketajaman analisis data permukaan, atau biasa disebut peta atau penampang, dan keakuratan data lapangan. Geologi bukan sekedar ilmu tentang batu, tapi seni membaca biografi planet kita. Terima kasih atas perhatiannya, mari kita jaga bumi dan memahaminya lebih dalam. Sekian presentasi saya untuk materi ini, semoga bermanfaat bagi teman-teman dan bagi para pembaca lainnya atau penonton lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.